Assalamualaikum. Hai semua, apa kabar? Selamat datang di NN Math Channel, tempat mudah belajar matematika. Bagi kalian yang belum subscribe, klik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video yang membahas pembelajaran selanjutnya. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang persamaan trigonometri bagian kedua untuk mata pelajaran Matematika Peminatan kelas 11. Bagi kalian yang belum menonton bagian pertamanya, linknya ada di deskripsi ya. Pada bagian pertama dari persamaan trigonometri, kalian sudah tahu bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari tan X sama dengan tan 1/4 pi dengan batasan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan 2 pi. Nah, sekarang bagaimana jika soalnya seperti ini? Tan dalam kurung 2X dikurang 1/2 pi tutup kurung sama dengan tan 1/4 pi dengan batasan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan pi. Pertanyaannya adalah apakah rumusnya sama dengan yang sudah kita bahas sebelumnya? Pada video sebelumnya kita sudah belajar jika soalnya tentang tan, maka untuk tan X sama dengan tan alfa, rumusnya hanya ada dua, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat atau X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Jika soalnya berbentuk derajat, maka kita akan menggunakan rumus X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat. Tetapi karena pada soal ini X-nya berbentuk pi, maka yang kita gunakan adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali pi. Untuk menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan dalam kurung 2X dikurang 1/2 pi tutup kurung sama dengan tan 1/4 pi dengan batasan 0 lebih kecil sama dengan X lebih kecil sama dengan pi, kita tetap menggunakan rumus tan yang biasa, yaitu X sama dengan alfa ditambah K dikali pi, dimana nilai X-nya kita ganti dengan 2X dikurang 1/2 pi dan alfanya yaitu 1/4 pi, sehingga hasilnya 2X dikurang 1/2 pi sama dengan 1/4 pi ditambah K dikali pi. Pada ruas kiri ada nilai dikurang 1/2 pi. Nah, nilai ini kita pindahkan ke ruas kanan sehingga tandanya berubah menjadi positif. Hasilnya yaitu 2X sama dengan 1/4 pi ditambah K dikali pi ditambah 1/2 pi. Nah, pada ruas kiri kalian menemukan nilai 2X. Supaya nilainya menjadi X, maka 2-nya adalah pembagi untuk semua bilangan pada ruas kanan. Sehingga hasilnya X sama dengan 1/8 pi. 1/8 merupakan hasil dari 1/4 dibagi 2. Sama dengan 1/4 dibagi 2 kita ubah menjadi 2/1. Sama dengan, nah karena ini merupakan pembagian dalam pecahan, maka tanda bagi kita ubah menjadi kali. Dan 2/1 kita balik menjadi 1/2. Sehingga hasilnya 1/4 dikali 1/2 sama dengan 1/8. Kemudian dilanjutkan dengan ditambah K/2 pi ditambah 1/4 pi. 1/4 juga dihasilkan seperti kita memperoleh 1/8, yaitu 1/2 dibagi 2 sama dengan 1/2 dibagi
2 per 1 sama dengan 1 per 2 dikali 1 per 2 sama dengan 1 per 4. Nah, sekarang kita tinggal mengganti nilai K-nya. Untuk K sama dengan 0, X sama dengan 1 per 8 Pi ditambah 0 per 2 Pi ditambah 1 per 4 Pi. Nilai Pi-nya kita keluarkan, sehingga hasilnya menjadi sama dengan dalam kurung 1 per 8 ditambah 0. 0 merupakan hasil dari 0 per 2 ditambah 1 per 4 tutup kurung Pi. Jadi Pi-nya kita keluarkan ya, untuk mempermudah perhitungan. Sama dengan, kita abaikan angka 0, sehingga yang tersisa adalah 1 per 8 ditambah 1 per 4. Nah, karena penyebutnya berbeda, kita samakan penyebutnya menjadi 8. Sehingga hasilnya menjadi 1 per 8 ditambah 2 per 8. Karena penyebutnya itu 8, 2 per 8 itu diperoleh dari 8 dibagi 4 sama dengan 2. 2-nya kita kalikan dengan pembilang, yaitu 1. 2 dikali 1 sama dengan 2, sehingga hasilnya 2 per 8. 1 per 8 ditambah 2 per 8, hasilnya adalah 3 per 8, sehingga diperoleh hasil akhir 3 per 8 Pi. Untuk mengetahui apakah 3 per 8 Pi ini memenuhi himpunan penyelesaian, kita perhatikan batasannya. Batasannya adalah dari 0 sampai Pi. 3 per 8 lebih besar daripada 0. Tetapi apakah 3 per 8 lebih kecil atau lebih besar dari Pi? Maka Pi-nya, penyebutnya kita ubah menjadi 8. Di depan angka Pi sebenarnya ada angka 1. Supaya penyebutnya adalah 8, 1 dikali 8 hasilnya adalah 8. Sehingga Pi sama dengan 8 per 8 Pi. Nah, karena 3 per 8 Pi itu lebih kecil dari 8 per 8 Pi, maka 3 per 8 memenuhi himpunan penyelesaian. Sekarang kita coba untuk K sama dengan 1 dengan cara yang sama. Untuk K sama dengan 1, X sama dengan 1 per 8 Pi ditambah 1 per 2 Pi ditambah 1 per 4 Pi. Sama seperti sebelumnya, Pi-nya kita keluarkan di luar kurung, dan 1 per 8, 1 per 2, dan 1 per 4 kita letakkan di dalam kurung. Sehingga hasilnya menjadi sama dengan dalam kurung 1 per 8 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 tutup kurung dikali Pi. Sama dengan, karena penyebutnya berbeda, maka kita samakan penyebutnya seperti cara pada K sama dengan 0. Sehingga hasilnya dalam kurung 1 per 8 ditambah 4 per 8 ditambah 2 per 8 tutup kurung Pi. Sama dengan 1 ditambah 4 ditambah 2 sama dengan 7. Jadi hasilnya adalah 7 per 8. 7 per 8 Pi lebih kecil daripada 8 per 8 Pi. Sehingga 7 per 8 Pi memenuhi himpunan penyelesaian. Sekarang kita lanjutkan untuk K sama dengan 2. Untuk K sama dengan 2, X sama dengan 1 per 8 Pi ditambah 2 per 2 Pi ditambah 1 per 4 Pi. Sama dengan, Pi-nya kita letakkan di luar sehingga hasilnya menjadi dalam kurung 1 per 8 ditambah 2 per 2 ditambah 1 per 4. Tutup kurung dikali Pi. Sama dengan, sama seperti sebelumnya, kita samakan penyebutnya menjadi per 8. Sehingga diperoleh 1 per 8 ditambah 8 per 8 ditambah 2 per 8 tutup kurung dikali Pi. 1 ditambah 8 sama dengan 9. 9 ditambah 2 sama dengan 11. Sehingga hasil akhirnya adalah 11 per 8 Pi. Nah, nilai 11 per 8 Pi lebih besar dari 8 per 8 Pi. Sehingga 11 per 8 Pi tidak memenuhi himpunan penyelesaian. Jadi dapat kita simpulkan bahwa himpunan penyelesaiannya adalah buka kurung kurawal 3 per 8 Pi dan 7 per 8 Pi tutup kurung kurawal. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah mengerti?
Kakak harap video ini dapat membantu kalian untuk lebih memahami bagaimana cara menentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri dengan soal yang berbeda. Sekian untuk sesi kali ini. Sampai jumpa di sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.